Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagis Bipatride, peserta Latsar Kabupaten Merangin Angkatan 2, kelompok 1 kelas C, dan sekarang unit kerja saya adalah di SD Negeri 159/6 Rantau Bidaro. Hari ini saya akan memaparkan materi Smart ASN. Oke, pertama kita mulai dari Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Smart ASN atau ASN yang cerdas adalah cara kerja yang lebih efisien dan efektif dengan bantuan teknologi yang konvergen seperti IT, robot, dan nano. Dengan cara ini, banyak sekali pola lama birokrasi yang harus berubah atau dipaksa berubah. Jadi, Smart ASN ini bisa dikatakan juga ASN yang melek teknologi digital. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, digital ethics, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data diri dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada etika dalam bermedia digital. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, seperti pornografi, perundungan atau bullying, dan lain-lain. Yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain etika dalam bermedia digital, ada juga budaya bermedia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Ketiga, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Ada 3 hak dalam penggunaan digital. Yang pertama, hak mengakses, yaitu kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan, dan blokir. Yang kedua, hak berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Yang ketiga, hak merasa aman, yaitu bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Ada 4 aspek aman dalam bermedia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras seperti kata sandi atau fingerprint, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital atau kata sandi. Yang kedua, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing,
Kemudian yang ketiga, pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam membuat konten sosmed. Dan yang keempat, pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Ada 4 aspek cakap dalam bermedia digital. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settings. Kemudian yang keempat, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Oke, selanjutnya etika berinternet. Yang pertama kita ketahui etika adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Kemudian etiket yaitu tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Pada internet terdapat manfaat positif sekaligus dampak negatif sehingga diperlukan pengetahuan oleh para pengguna. Adapun dampak positif dari internet yaitu memudahkan kita dalam mencari dan mengolah informasi yang ada. Kemudian adapun dampak negatifnya yaitu kesalahan dalam penggunaan atau pengolahan informasi seperti menerima informasi hoax begitu saja, kemudian melakukan ujaran kebencian, melakukan perundungan atau bullying, dan masih banyak konten negatif lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus cerdas dalam bermedia digital ataupun bermedia sosial. Hari ini pada pertemuan sinkronus kami juga membahas mengenai Smart ASN. Nah, Smart ASN adalah ASN yang cerdas, yang melek teknologi, yang cakap dalam berteknologi, dan aman dalam menggunakan media digital. Nah, media digital atau teknologi yang berkembang saat ini memberikan efek positif bagi kita semua. Salah satunya memudahkan kita dalam memperoleh dan mengolah informasi. Namun, tidak hanya efek positifnya, kita juga mendapatkan dampak negatif jika kita salah menggunakan. Misalnya, salah dalam menerima informasi hoax atau menjadi salah satu orang yang melakukan perundungan atau bullying atau melakukan ujaran kebencian di dalam media sosial. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Karena apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang kamu tulis saat ini, dan apa yang kamu pikirkan saat ini, itulah yang akan kamu tuai di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian pemaparan saya pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.